kalau yang Anda lihat sendiri di tahun 2025 ini aja kan udah koreksinya hampir 10% kalau nggak salah in the global price. Anda melihat itu seperti apa nih Pak? Iya, begini Mbak, batubara kita ini kan memang salah satu komoditas yang kita sama-sama lihat bisa kita kelola dengan baik. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dalam negeri, pemanfaatan dalam negeri, yang kita juga berharap pemanfaatan dalam negeri ini untuk membangun ke depannya energi hijau. Memang tekanan yang lain bahwa kita mengatakan batubara masih punya masalah tentang karbon dan segala macam. Ya. Hanya kita sebagai pengusaha dan selaku anak bangsa juga memikirkan cadangan yang sekian banyak ini harus mendukung untuk ekonomi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke depannya. Kita kelola dengan baik, dengan good mining practice yang selalu kita ajarkan, kita kembangkan, dan kita pastikan dijalankan oleh semua perusahaan tambang baik dari kecil sampai besar. Tata kelola lingkungan dan meningkatkan harga komoditas ini menjadi juga bagian yang sangat penting. Setiap ton yang kita punya, setiap ton yang kita keluarkan dari permukaan bumi, tentu harus menjadi komoditas yang sangat berharga dan multiplier efek yang besar. Kemudian ya kita juga tahu global tension banyak, ada efek election di US, di kita juga Pak Prabowo juga baru memenangkan dan memimpin. Ya. Nah ini kan pergantian government ini tentu juga punya regulasi atau antisipasi yang mungkin sama dengan pemerintahan yang lalu, tapi tentu mencoba untuk lebih agresif, begitu ya. Nah tahun lalu itu dengan produksi udah 800 juta lebih dari Indonesia, Asia Tenggara terutama. China meningkatkan produksinya sangat luar biasa demi membangun growth yang diinginkan. Sebagian besar ini kan end story-nya adalah make the economic growth for the regions and for the country. India juga demikian. Nah sehingga kehebohan atau saya menyebutnya kehebohan atau tata kelola yang dipercepat untuk mengaccelerate atau mengadjust semua kondisi ini saya rasa diperlukan. Sudah dijalankan sebenarnya kalau dilihat dari poin-poin yang dilakukan pemerintah, atau masih kurang lagi nih Pak? Iya, kita mungkin tidak pernah merasa yakin bahwa kita sudah di posisi yang terbaik, walaupun kita selalu ingin yang terbaik gitu. Jadi mungkin di tagline-nya adalah never stop. You still can gain many things. Karena sumber daya alam ini kan sesuatu yang habis setelah dikelola. Jadi don't be sad after you know the story gitu kan. It's been too late. Nah, kita naikkan dalam kelolanya kemarin juga di pemerintah tahun lalu sudah merubah RKB menjadi 3 tahun. Nah ini kan membuat suatu kepastian produksi, komitmen juga dari perusahaan terhadap negara. Ada fluktuasi harga memang. Nah ini sekarang yang menjadi salah satu topik yang menarik juga, pemerintah menginginkan bagaimana ini kita mandiri. Kita menggunakan sumber daya alam kita ini mendapatkan value terbaik untuk negara, untuk global. Dan karena supply and demand memang satu hal, tapi fluktuasinya besar sekali. For example, batu bara kami di Aceh, itu ranging harganya dalam 5 tahun belakangan itu dari $25 sampai $50 sekian. Nah ini kan saya yakin pemerintah dan bersama kami pengusaha bisa melakukan sesuatu. Kita keep the value, the price above our production levels. We are not looking for like a big amount of money, but we're looking for sustainability gitu. Dan dari sisi buyer juga begitu, mereka juga tidak harus bingung, ketakutan. Apakah nanti supply-nya akan turun, supply-nya akan naik, sehingga mereka kehilangan kesempatan mendapatkan komoditi, sehingga ada intervensi dari trader dan segala macam gitu ya. Jadi kalau kita bisa in collaboration, everybody happy. Oke. Garis besarnya adalah kolaborasi berarti ya Pak. Kalau kita lihat dari tadi tol produksi di tahun 2024, di 2025 ini khususnya di Bara Energi Lestari sendiri melihat akan seperti apa jumlah peningkatan produksi, kemudian juga permintaan, kemana pasar akan kemudian lebih dijamah atau disebar gitu ya dari sisi opportunity di 2025 ini? Kami
PT Mifa Bersaudara dan Bara Energi Lestari beroperasi di Aceh. Ada beberapa tugas penting yang kami kelola. Number one, pasti tentang sumber daya alamnya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan lokal dan nasional. Number two, the commitment kepada shareholders, bahwa bisnis ini harus running well dan memberikan manfaat stakeholder, shareholders, and everyone. Nah, kedepannya kami melihat batubara 3.400 yang ada di Aceh ini dengan kandungan kalori memang tidak terlalu tinggi, sangat rendah, tapi secara environmental baik. Kandungan ash-nya rendah, sulfurnya sangat rendah. Nah, ini akan men-trigger energi yang sedikit lebih baik atau dengan kondisi yang tidak terpapar harus adanya asam akibat batubara, air asam tambang akibat batubara atau das yang berlebihan. Kami mencoba untuk mencari nilai optimal. Kita merencanakan dulu dari dibangun 10 tahun yang lalu, menaikkan produksi dari 2 juta ton per tahun, beberapa tahun menjadi 5 juta, dan kita sudah mencatatkan beberapa waktu yang lalu atas support dari semua pemerintah lokal di 12 juta ton produksi tahun lalu. Tahun lalu, 2024 ya? Aiming kami ke 15 juta ton. 2025? 2025 and so on. Oke. Ya, ada beberapa PR memang. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa shareholder atau pemilik tambang di sekitar operasi tambang kami. Sangat positif, Mbak. Sangat positif ya. Sangat positif. Berarti ada penambahan berapa persen tuh Pak ya pertumbuhannya? Mungkin setiap tahun kita berusaha sekitar 15-20% ya, Mbak. Sampai peaknya nanti di 15 juta.